Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana. Saya mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Keuangan. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh rasio penilaian dan ukuran perusahaan terhadap harga saham perusahaan konstruksi BUMN pada PT Adikarya periode 2014 sampai 2023. Sektor konstruksi menyumbang hampir lebih dari 10% terhadap PDB nasional pada tahun 2023, menunjukkan peran vitalnya dalam ekonomi Indonesia. PT Adikarya sebagai BUMN konstruksi memiliki tanggung jawab besar dalam proyek infrastruktur strategis nasional, tetapi juga menghadapi tekanan dari sisi pembiayaan dan efisiensi operasional. Harga saham PT Adikarya dipengaruhi oleh fluktuasi pasar, faktor internal seperti kondisi keuangan perusahaan, serta eksternal seperti kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi global. Rasio penilaian menjadi indikator penting bagi investor untuk menilai apakah saham PT Adikarya tergolong murah atau malah mahal. Kemudian, ukuran perusahaan juga menjadi pertimbangan investor karena ukuran perusahaan ini mempengaruhi persepsi investor karena perusahaan besar dianggap lebih stabil dan memiliki resiko yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Menurut Suratna, pada tahun 2020, saham merupakan alat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan atau badan usaha. Kemudian, menurut Sutrisna pada tahun 2000, yang dikutip dalam Suhadi pada tahun 2019, rasio penilaian merupakan suatu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai kepada masyarakat atau pada masyarakat pemegang saham. Kemudian, menurut Siregar dan Nurmala, pada tahun 2018, ukuran perusahaan merujuk pada skala yang digunakan untuk menilai dan mengklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan. Dari latar belakang tersebut, kemudian dapat ditarik rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh rasio penilaian terhadap harga saham pada PT Adikarya periode 2014 sampai 2023. Kemudian yang kedua, apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap harga saham pada PT Adikarya periode 2014 sampai 2023. Kemudian yang ketiga, apakah rasio penilaian dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap harga saham PT Adikarya periode 2014 sampai 2023. Maka terdapat hipotesis pada penelitian ini. Hipotesis pertama yaitu diduga terdapat pengaruh rasio penilaian terhadap harga saham pada PT Adikarya periode 2014 sampai 2023. Hipotesis kedua diduga terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap harga saham pada PT Adikarya 2014 sampai 2023. Kemudian hipotesis ketiga diduga terdapat pengaruh rasio penilaian dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap harga saham pada PT Adikarya periode 2014 sampai 2023. Untuk menjawab permasalahan tersebut, saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengolahan data yang digunakan yaitu menggunakan SPSS 25. Analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif, kemudian pengujian asumsi klasik, uji analisis regresi linear, dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian statistik dengan menggunakan SPSS mengenai pengaruh rasio penilaian dan ukuran perusahaan terhadap harga saham pada PT Adikarya pada tahun 2014 sampai 2023, maka didapat hasil sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh rasio penilaian terhadap harga saham. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui nilai T hitung adalah 2,041, sehingga T hitung lebih kecil daripada T tabel, yaitu 2,36462. Dan nilai signifikansi yang didapat yaitu 0,082, di mana nilai ini lebih besar daripada yang telah ditetapkan yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel rasio penilaian secara parsial tidak berpengaruh terhadap harga saham PT Adikarya periode 2014 sampai 2023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai rasio penilaian, semakin tinggi harga sahamnya dibandingkan dengan nilai yang seharusnya dan sebaliknya. Jika nilai rasio penilaian lebih rendah, harga saham akan menjadi lebih terjangkau. Namun dalam hasil penelitian ini, perubahan nilai price earning ratio atau rasio penilaian tidak dipengaruhi terhadap harga sahamnya. Kemudian yang kedua, pengaruh ukuran perusahaan terhadap harga saham. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui nilai T hitung sebesar minus 0,8570 yang lebih kecil daripada T tabel, yaitu 2,36462. Dan nilai signifikansi yang didapat yaitu 0,000, di mana nilai ini lebih kecil daripada yang telah ditetapkan yaitu 0,05.
Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap harga saham. Temuan ini menunjukkan bahwa investor itu cenderung tidak memberikan apresiasi yang lebih tinggi terhadap perusahaan dengan ukuran yang lebih besar, kemungkinan karena faktor seperti peningkatan kompleksitas operasional, rasio keuangan yang lebih tinggi, atau efisiensi manajerial yang menurun seiring dengan bertambahnya ukuran perusahaan. Kemudian yang ketiga, pengaruh rasio penilaian dan ukuran perusahaan terhadap harga saham. Berdasarkan uji F, diketahui nilai F hitung sebesar 36,721 dan nilai signifikansi sebesar 0,000, sehingga nilai F hitung lebih besar daripada F tabel yaitu 4,46 dan nilai signifikansinya lebih kecil dari tingkat yang ditetapkan yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel rasio penilaian dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap harga saham pada PT Adikarya Persero periode 2014 sampai 2023. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil uji T atau parsial diperoleh bahwa rasio penilaian secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel independen harga saham pada PT Adikarya periode 2014 sampai 2023. Kemudian hasil uji T atau uji parsial diperoleh bahwa variabel independen ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh negatif terhadap variabel independen harga saham pada PT Adikarya 2014 sampai 2023. Berdasarkan hasil uji F atau uji simultan diperoleh bahwa variabel independen rasio penilaian dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen harga saham pada PT Adikarya periode 2014 sampai 2023. Saya menyadari masih banyaknya keterbatasan dan kekurangan pada penelitian ini. Penelitian ini hanya difokuskan pada satu perusahaan yaitu PT Adikarya, sehingga hasil temuan tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh perusahaan sektor konstruksi atau BUMN lainnya. Variabel independen yang digunakan juga hanya dua, yaitu rasio penilaian dan ukuran perusahaan, sehingga belum mencerminkan seluruh faktor yang mungkin mempengaruhi harga saham seperti faktor eksternal dan juga faktor internal lainnya. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan membandingkan beberapa perusahaan konstruksi atau BUMN atau perusahaan sejenis lainnya untuk memperoleh hasil yang lebih representatif dan generalisasi yang lebih luas, dan juga menggunakan penambahan variabel independen lainnya atau faktor makroekonomi seperti suku bunga atau inflasi untuk memperkaya analisis terhadap harga sahamnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.